wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nasir, PDI, peserta PPG dalam jabatan K2 BES 2 tahun 2023 UIN Raden Mas Said Surakarta, siap mempersembahkan video pembelajaran untuk UKIN. Kami siap menyongsong pembelajaran berbasis digital dan menjadi guru yang profesional di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah Itu baru suaranya menggelegar. Jadi baru tuh suara mujahidah Palestina, ya kan? Oke, pagi ini Bapak akan cek dulu kehadirannya Ahmad Dafa Al-Farizi, Ahmad Fakhri Khalil, Asyura Arifiyadi, Fajar Ar-Rahman, Sakit Fatimah Zahra Firman, Hafizah Khaira, Hilmi Yamanda, Inayatullah, Latifah, Muhammad Dafa Samudra. Oke, nanti satu orang sakit ya tadi ya. Mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh ya. Mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur dosa bagi dia. Orang yang sabar ketika dia sakit maka itu akan menjadi penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada yang sudah tahu materi kita sebelumnya tentang zakat fitrah, sudah mengerti semua? Tidak. Ada yang belum mengerti? Tidak. Ada yang agak kurang nyambung? Tidak. Jadi mudah-mudahan kelas ini paham semua dengan materi kita sebelumnya tentang zakat fitrah. Nah, bab 2 ini kita akan membahas tentang zakat mal. Oke. Nah, zakat mal ini adalah zakat yang dikeluarkan atas kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, oleh individu atau perusahaan mencapai nisab batas minimum yang ditetapkan. Baik, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang zakat fitrah, maka hari ini kita akan berbicara tentang zakat mal. Ada yang tahu tentang apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang hartanya dan fitrah. Bagus, tepuk tangan untuk Zaki. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Sudah cukup? Ya, zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki harta, kekayaan dengan mencapai nisab atau haul tertentu. Jadi sedikit berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu dia seluruh orang memiliki kewajiban untuk menjadi zakat fitrah. Oke, bagus untuk lagi. Yang lain juga diperdalam lagi. Kita lanjutkan. Next. Tujuan zakat mal. Tujuan zakat mal itu paling tidak kita memiliki tujuan zakat mal ada 3 yang mesti kawas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, membantu mengurangi kesenjangan sosial. Apabila zakat mal diriwayatkan oleh orang-orang yang memiliki harta, maka kesenjangan sosial di tengah masyarakat pasti berkurang. Karena di dunia ini sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan, ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang malam, ada sih, ada yang kaya, ada yang miskin. Maka orang-orang miskin itu mesti kita bantu. Caranya dengan membayarkan zakat mal, zakat fitrah, sedekah, infak dan seterusnya. Tapi ingat, memberikan zakat kepada orang lain tidak boleh dengan cara menyakiti mereka sekalian. Ya kan? Kita udah berbuat pahala nih, tapi kita sekalian sakiti hati dia. Itu kan miskin, kan? Itu kan nggak boleh seperti itu. Karena wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang hak sama yang batil. Paham nggak di sini? Paham nggak di sini? Yang kedua, mendistribusikan kekayaan secara lebih adil. Kekayaan itu apabila dimiliki oleh seseorang, maka mesti didistribusikan kepada orang lain.
penyakit. Jantung memompahkan darah sehari semalam pernah berhenti nggak? Nggak pernah. Bumi berputar pernah berhenti nggak? Nggak pernah. Kalau bumi berputar sekira 15 detik aja berhenti, apa yang terjadi? Kiamat, kehancuran, kutub utara tetap menjadi es. Kemudian kutub selatan nanti yang bagian-bagian tertentu dari matahari itu, bagian-bagian tertentu dari bumi akan meluap, membeku, semuanya tidak berhenti bergerak. Maka harta kekayaan juga demikian. Tidak ada yang boleh berhenti bergerak. Apabila dia berhenti bergerak, maka inilah yang menjadi penyakit. Apabila dia berhenti bergerak, maka inilah yang akan kemudian menjadi sesuatu yang baik bagi diri pemiliknya sendiri. Maka harta kekayaan harus didistribusikan secara lebih adil. Karena pada prinsipnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberikan harta itu sebagai tumpangan kepada kita untuk diberikan kepada orang lain, kesempatan berbuat amal untuk orang lain. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, yatim piatu dan mereka yang berada dalam kesulitan. Setiap saat bumi ini berputar, jamnya bergerak, itu tentu ada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ada orang miskin, ada yatim piatu, ada orang-orang juga yang dalam kesusahan. Makanya asnaf di dalam penerima zakat kemarin berapa kita pelajari? Jumlahnya? 8 dalam surat At-Taubah ayat 60. Pasti ingat semuanya ayatnya, ya kan? Ya kan? Nah, jadi dan fuqara al-masakin musafir fisabilillah itu semuanya disebutkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Untuk siapa sedekah ini? Seperti dalil yang sudah kita bacakan di awal pembelajaran kemarin. Lanjut. Nah, ini dia. Yang berikutnya adalah perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu dikeluarkan satu kali dalam satu tahun. Cukup setelah akhir Ramadan. Di dalam bulan Ramadan boleh, itu sudah hukumnya sudah sunnah. Kemudian dikeluarkan sebelum khotib Idul Fitri naik mimbar. Sedangkan zakat mal itu berlaku dikeluarkan sepanjang tahun, setiap sampai perhitungannya masing-masing orang muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Kalau seluruh dunia ini dikumpulkan orangnya, tentu dia memiliki harta yang berbeda-beda hitungannya. Rabiul Awal tahun ini, maka Rabiul Awal tahun depan keluarkan zakat. Muharram tahun ini, Muharram tahun depan keluarkan zakat. Cukup dia 1 tahun keluarkan zakat. Tapi ada zakat mal ini yang tidak menunggu dia haul, tidak ada haulnya. Seperti ada yang tahu? Ya. Terus dikas, harta temuan dan harta perhiasan. Kemudian harta dikas ini kan harta temuan yang harta terpendam, ya, bukan barang dapat, ya. Kalau barang dapat bicara itu bukan dikas. Harta temuan ini harta terpendam. Ada yang dari tanah misalnya, kemudian ada pekerjaan di Korea misalnya dari tanah ketemu sebuah pembelian, gitu kan, terus sebuah emas. Itu adalah harta temuan. Itu disamakan sebanyak 20%. Dan nunggu setahun dulu. Kalau nunggu setahun enak tadi, ya. Tapi itu zakatkan sebanyak 20%, maka sisanya boleh digunakan. Kalau dikas, kalau yang kedua harta perhiasan. Harta perhiasan itu menurut mazhab Syafi'i itu hanya disedekahkan atau dizakatkan 1 kali selama pemakaian. Jangan, bukan emas batangan. Kalau emas batangan, ya memang termasuk harta yang dihitung per tahun. Tapi kalau setiap tahun dizakatkan. Tapi kalau perhiasan cukup sekali saja dizakatkan sebanyak 2,5%. Ada satu lagi yang tidak menunggu adalah hasil pertanian. Hasil pertanian kalau dia begitu panen dizakatkan. Panen apakah dia menggunakan irigasi? Kalau dia menggunakan irigasi maka panennya adalah zakatnya adalah 5%, karena dia mengeluarkan biaya. Tapi kalau dia menggunakan sawah tanah hujan, air hujan, maka zakatnya 10%. Dan ini tidak menunggu haul. Oke, sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau nanya? Ya.
sini. Pertanyaannya bagus. Tadi udah kita bahas perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Di antaranya tadi adalah waktu mengeluarkannya. Kemudian mungkin yang dimaksud Vanessa, apalagi perbedaan yang lain? Perbedaan yang lain dan selain daripada yang kita sebutkan tadi adalah tentang bagi siapa zakat ini diberlakukan. Kalau zakat fitrah dia diberlakukan kepada setiap individu. Karena setiap individu hukumnya adalah fardu ain. Tapi zakat mal itu dikenakan bagi mereka yang memang memiliki harta. Jadi kalau mereka tak punya harta, Pak saya punya motor di rumah satu, mobil satu, nah itu tidak perlu dizakatkan karena dia bukan benda harta yang digunakan untuk menabung. Jadi dia adalah benda pakai, dia kendaraan. Dizakatkan pula nanti bannya separuh kan, jadi nanti tidak bisa dia kendaraan lagi. Ini pemahaman yang salah, maka ini mesti kita ketahui. Oke, lanjut. Memberikan zakat kepada orang lain tidak boleh dengan cara menyakiti mereka sekalian. Ya kan? Kita udah berbuat pahala nih, tapi kita sekalian sakiti hati dia. Ini bu, itu kan miskin, kan? Itu kan nggak boleh seperti itu. Karena wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang hak sama yang batil. Paham di sini? Paham di sini? Yang kedua, mendistribusikan kekayaan secara lebih adil. Kekayaan itu apabila dimiliki oleh seseorang, maka mesti didistribusikan kepada orang lain. Sebab sesuatu yang tidak bergerak akan menjadi penyakit. Jantung memompahkan darah sehari semalam pernah berhenti nggak? Nggak pernah. Bumi berputar pernah berhenti nggak? Nggak pernah. Kalau bumi berputar sekira 15 detik aja berhenti, apa yang terjadi? Kiamat, kehancuran, kutub utara tetap menjadi es. Kemudian kutub selatan nanti yang bagian-bagian tertentu dari matahari itu, bagian-bagian tertentu dari bumi akan meluap, membeku, semuanya tidak berhenti bergerak. Maka harta kekayaan juga demikian. Tidak ada yang boleh berhenti bergerak. Apabila dia berhenti bergerak, maka inilah yang menjadi penyakit. Apabila dia berhenti bergerak, maka inilah yang akan kemudian menjadi sesuatu yang baik bagi diri pemiliknya sendiri. Maka harta kekayaan harus didistribusikan secara lebih adil. Karena pada prinsipnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberikan harta itu sebagai tumpangan kepada kita untuk diberikan kepada orang lain, kesempatan berbuat amal untuk orang lain. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, yatim piatu dan mereka yang berada dalam kesulitan. Setiap saat bumi ini berputar, jamnya bergerak, itu tentu ada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ada orang miskin, ada yatim piatu, ada orang-orang juga yang dalam kesusahan. Makanya asnaf di dalam penerima zakat kemarin berapa kita pelajari? Jumlahnya? 8 dalam surat At-Taubah ayat 60. Pasti ingat semuanya ya kan? Ya kan? Nah, jadi dan fuqara al-masakin musafir fisabilillah itu semuanya disebutkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Untuk siapa sedekah ini? Seperti dalil yang sudah kita bacakan di awal pembelajaran kemarin. Lanjut. Nah ini dia. Yang berikutnya adalah perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu dikeluarkan satu kali dalam satu tahun. Cukup setelah akhir Ramadan. Di dalam bulan Ramadan boleh, itu sudah hukumnya sudah sunnah. Kemudian dikeluarkan sebelum khotib Idul Fitri naik mimbar. Sedangkan zakat mal itu berlaku dikeluarkan setiap sampai sepanjang tahun, setiap sampai perhitungannya masing-masing orang muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Kalau seluruh dunia ini dikumpulkan orangnya, tentu dia memiliki harta yang berbeda-beda hitungannya. Rabiul Awal tahun ini, maka Rabiul Awal tahun depan keluarkan zakat. Muharram tahun ini, Muharram tahun depan keluarkan zakat. Cukup dia 1 tahun keluarkan zakat. Tapi ada zakat mal ini yang tidak menunggu dia haul, tidak ada haulnya. Seperti ada yang tahu? Ya.
harta temuan dan harta perhiasan. Kemudian harta rikas ini kan harta temuan yang harta terpendam ya, bukan barang dapat ya. Kalau barang dapat bicara itu bukan rikas. Harta temuan ini harta terpendam, ada yang dari tanah misalnya, kemudian ada pekerjaan kalau yang misalnya dari tanah atau musuh-musuh berlian gitu kan, atau musuh-musuh emas, itu adalah harta temuan. Itu disamakan sebanyak 20%. Dan nunggu setahun dulu. Kalau nunggu setahun enak tadi ya, tapi itu zakatkan sebanyak 20%, maka sisanya boleh digunakan. Kalau rikas, kalau yang kedua harta perhiasan. Harta perhiasan itu menurut mazhab Syafi'i itu hanya disedekahkan atau dizakatkan satu kali selama pemakaian. Jangan bukan emas batangan. Kalau emas batangan, dia memang termasuk harta yang dihitung per tahun. Tapi kalau setiap tahun dizakatkan. Tapi kalau perhiasan cukup sekali saja dizakatkan sebanyak 2,5%. Ada satu lagi yang tidak menunggu adalah hasil pertanian. Hasil pertanian kalau dia begitu panen dizakatkan. Panen apakah dia menggunakan irigasi? Kalau dia menggunakan irigasi maka panennya adalah zakatnya adalah 5% karena dia mengeluarkan biaya. Tapi kalau dia menggunakan sawah tanah hujan, air hujan, maka zakatnya 10%. Dan ini tidak menunggu haul. Oke, sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau nanya? Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Tadi sudah kita bahas perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Di antaranya tadi adalah waktu mengeluarkannya. Kemudian mungkin yang dimaksud Vanessa, apa lagi perbedaan yang lain? Perbedaan yang lain dan selain daripada yang sudah kita sebutkan tadi adalah tentang bagi siapa zakat ini diberlakukan. Kalau zakat fitrah dia diberlakukan kepada setiap individu. Karena setiap individu hukumnya adalah fardu ain. Tapi zakat mal itu dikenakan bagi mereka yang memang memiliki harta. Jadi kalau mereka tak punya harta, Pak saya punya motor di rumah satu, mobil satu, nah itu tidak perlu dizakatkan karena dia bukan benda harta yang digunakan untuk menabung. Jadi dia adalah benda pakai, dia kendaraan. Dizakatkan pula nanti bannya separuh kan, jadi nanti tidak bisa dia kendaraan lagi. Ini pemahaman yang salah, maka ini mesti kita ketahui. Oke, lanjut. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo, silakan. Kesimpulan dari zakat fitrah dan mal adalah kedua bentuk amal kebajikan dalam Islam yang bertujuan membantu mereka yang membutuhkan dan mensucikan harta benda kita. Kedua zakat ini memiliki peran penting dalam mengurangi ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Ridwan. Nah, itulah kesimpulan kita. Pada prinsipnya sebenarnya zakat mal dan zakat harta merupakan dua buah tanggung jawab kita sebagai muslim. Karena di sana ada hak orang lain. Apabila zakat ini tidak dikeluarkan, maka ini akan menjadikan tentu saja kita kita melanggar dari perintah dan kita selalu diperintahkan oleh syariat agama kita. Nah sekarang kita ada tugasnya coba dibuka pamflet masing-masing. Nah di sana sudah saya bagi kelompok-kelompoknya. Buka pamfletnya masing-masing. Sudah kita bagi kelompok-kelompoknya. Kelompok 1 itu Asyura ya, kedua kelompoknya Asyura. Ini silakan ditulis tentang nisab dari harta yang dizakatkan. Nisab untuk contoh nisab sapi dan nisab emas. 3 efek dari orang kenapa bagaimana apabila tidak mau zakat. Kelompok 4 dan kelompok 3 ya. Kelompok 3 tuliskan hikmah dikeluarkannya zakat ini. Oke, terima kasih. Silakan bekerja.
Pak. Baik, karena semuanya sudah mengumpulkan, sudah publish, maka sudah masuk di pendrive-nya. Kita akan panggil satu persatu ketua kelompok untuk maju membacakan. Kelompok pertama maju dulu, silakan Yeshua. Dalam sini aja. Jumlah hewan ternak yang pertama adalah sapi. Misal sapi adalah 30 ekor. Seorang kita berekor sapi atau lebih, maka wajib membayar zakat. Kedua, kambing atau domba. Misal kambing atau domba adalah 40 ekor. Jika seorang memiliki 40 ekor kambing atau domba atau lebih, maka wajib membayar zakat. Ada pertanyaan untuk kelompok satu? Tidak ada? Oke, aku suruh kelompok satu. Tinggal nanti dilengkapin berapa jumlah yang dizakatkan, ya. 30 ekor ini berapa zakatnya, 40 ekor berapa zakatnya, setiap penambahan berapa dia wajib menambah zakatnya. Baik, kelompok dua silakan maju. Audi. Tidak membayar zakat memiliki konsekuensi baik dari perspektif agama atau sosial. Adapun beberapa efek jika seseorang wajib tidak membayar zakat, pertama adalah usaha membayar zakat karena dianggap sebagai usaha besar. Kedua adalah ketidakseimbangan sosial. Zakat terbukti sebagai alat untuk mengurangi ketidakseimbangan sosial dan keuangan. Baik, ada pertanyaan untuk kelompok dua? Menurut kelompok dua, kalau efek orang muslim tidak membayar zakat itu nanti yang pertama dosa agama, yang kedua ketidakseimbangan sosial. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada, kita hapus kelompok dua. Kelompok Vanessa coba maju, dilengkapi. Kelompok Vanessa maju. Empat. Dibaca. Ya, oke, ada pertanyaan untuk kelompok tiga? Ada, beri yang kedua untuk kelompok tiga. Kelompok Vanessa maju. Empat. Dibaca. Ya, oke, ada pertanyaan untuk kelompok tiga? Ada, beri yang kedua untuk kelompok tiga. Kelompok empat maju. Tentang kelompok Naya, ya. Ini kembali ya, kelompok Naya harusnya kelompok empat. Gak apa lagi ya. Jangan panjangnya, jangan selesai. Contoh yang berita penting dalam zakat fitrah yaitu pertama zakat fitrah menyusun dua memperoleh kebutuhan harta, tiga sarana menjalin hubungan dan silaturahmi, empat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lima berbagi kebahagiaan sesama umat muslim, enam membersihkan diri sendiri dari perbuatan dan sia-sia. Oke, terima kasih. Kelompok empat. Teman-teman. Baik, ini rasanya sudah lengkap apa yang ditulis oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4.
apa